Partner saya, Mas Arief, yang selalu mengingatkan saya setiap menjelang hari Sabtu. Selalu saya diingatkan, ikut Pak, atau Pak, Bapak bawa materi. Saya memang rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak, apa? Iya, selamat pagi, tetap semangat teman-teman ini yang hadir nambah terus ini ya, 85. Iya, saya langsung saja menyampaikan kenapa kok judulnya hanya gedung dan jalan tol ya. Nah, ini gedung ini mewakili banyak gedung ya, banyak gedung. Yang kedua, kenapa kok jalan tol ini lagi tren ya? Jalan tol ini lagi tren. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada pertanyaan di konstruksi jenis lainnya, silakan tanya ya. Jadi ini hanya contohnya saja nanti di gedung sama di jalan tol. Ya, baik saya share materi saya ada 40 slide ya, 40 slide. Secara cepat saya sampaikan. Oke, saya coba pakai pointer. Nah, safety awareness di proyek gedung dan jalan tol. Berarti ini kalau lihat judulnya awareness, kesadaran. Jadi sadar atau tidak. Orang sadar itu berarti dia tahu dia siapa, dia ada di mana, untuk apa, dan bagaimana. Tapi kalau kita bicara safety, karena safety-nya ini adalah safety di proyek, maka lebih luas dari sekedar safety ya, lebih luas. Ini. Jadi yang saya sampaikan beberapa poin adalah bagaimana membangun tanggung jawab dan kepedulian, pentingnya role model. Jadi role model ini menularkan ya, menularkan tampilan dia terhadap orang lain, siapapun kalau dia jadi role model ini menular ya. Kemudian bagaimana kita memahami respon dan ability yang kalau digabung ini responsibility, agak beda sedikit dengan kalimat tanggung jawab. Nah, ini ada respons. Respon itu suatu tindakan nyata, cepat, ya, tepat gitu. Dan kalau tindakannya cepat tapi tidak punya ability atau pengetahuan, pemahaman, ya, kemudian keterampilan juga responnya bisa salah. Nah, pentingnya juga penghargaan dan kontranya adalah sanksi. Dan yang kelima, berapa lama sih perubahan perilaku itu bisa terjadi? Ya, terhadap perilaku-perilaku, ada daftarnya nanti berapa lama. Nah, ini saya cerita pengalaman saya. Nah, ini saya juga cerita di sini, ada gambar di sini, gambar tentang kaos. Kaos-kaos ini produk dari kumpulan mandor, jadi atau grup mandor itu membuat kaosnya masing-masing dengan tulisan yang dibuat sebagai promosi karena dia udah sadar bahwa dia memilih selamat ya. Bukan saya harus selamat, tapi saya pilih selamat. Nah, ini yang biru juga begitu ya. Bukan saya harus selamat, tapi saya pilih selamat karena levelnya sudah lebih tinggi daripada dipaksa. Nah, ini sekilas bahwa apa yang mau saya jelaskan. Nah, saya lanjut lagi. Ini CV saya, pengalaman saya, kemudian sertifikat-sertifikat saya ada di sini. Saya pengalaman di proyek dermaga, irigasi, bendungan, kemarin juga ke bendungan, kemudian proyek gedung, banyak ini di total APG, ya, gedung yang lain. Kalau jalan tol banyak sampai sekarang masih terlibat di proyek jalan tol yang sebentar maupun agak jangka panjang ya. Pengalaman kemudian safety-nya di gedung-gedung bertingkat ya. Ini safety-nya termasuk sekarang saya expert di PT RMU ini. Nah, ini eh, logo dari perusahaan-perusahaan besar yang pernah saya fasilitasi ya. Nah, ini sekilas saja. Saya di kontraktor lama, di konsultan juga lama sebagai terapan ya, konsultan terapan. Dan sekarang rencananya saya sebagai di jalan tol khusus itu saya akan membagikan ilmu penerapan saya. Nah, saya lanjut lagi. Ini kita bicara tanggung jawab ya.
Sebetulnya tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu adalah kewajiban. Kewajiban siapa? Ya, kewajiban kalau mau dikatakan setiap orang bisa, tapi saya lebih pas karena ini awareness, tanggung jawab adalah saya. Saya sebagai individu, saya sebagai perorangan itu punya kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipikul. Sementara kepedulian itu sifatnya membantu, prihatin, simpati, perhatian terhadap orang lain di sekitar kita. Kalau mau diperluas termasuk juga lingkungan. Jadi eh, harus jelas adanya perbedaan antara tanggung jawab dan kepedulian. Nih yang penting ya. Nanti saya akan uraikan gitu ya. Dalam prakteknya seperti apa, latihannya juga seperti apa. Dua-duanya ini beriringan, tidak mungkin hanya orang tanggung jawab saja tapi tidak peduli. Dan tanggung jawab ini sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki. Tapi kalau saya sebagai pekerja, berarti saya tidak punya kewenangan ke bawah saya kan nggak ada. Berarti supervisor di atas saya itu tanggung jawabnya lebih besar. Demikian juga kalau di proyek, orang nomor satu manajer proyek itu adalah orang nomor satu yang paling bertanggung jawab di proyek terhadap apa? Keselamatan. Jadi tolong orang itu betul-betul dijaga ya. Nah, sedangkan kepedulian itu kiri kanan ya, kiri kanan kemudian terhadap lingkungan yang sejajar. Jadi teman kita ya kalau berbahaya gitu, ingetin ya. Jangan didiamkan saja, jangan ada pembiaran. Itu bahasa detailnya seperti itu ya. Nah, ini saya sebetulnya ada videonya, tapi saya pilih untuk bukan yang ini. Ini satu proyek. Proyeknya ini sebetulnya nggak kelihatan, bukan bangun jalan tol ya, bukan bangun jalan tol, pemeliharaan jalan tol. Ini pekerjaan malam hari, luar biasa tanggung jawabnya ini. Ya, bayangkan bahwa orang bekerja di sampingnya itu kendaraan tetap harus lewat ya, sedangkan dia melakukan pemeliharaan. Tanggung jawab orang per orang, tanggung jawab atasan ini sangat penting sekali. Sedikit meleset sudah kecelakaan, dan ini alat luar biasa ya, luar biasa. Nah, rambu-rambu ini Anda bisa bayangkan waktu saya lihat di lapangan, yang sederhana saja, yang berpendar ini begitu ada yang hilang di sini, ini sudah mempengaruhi kendaraan yang lewat. Ini nggak kelihatan. Kalau sampai tiga nggak kelihatan, sudah bahaya. Maka saya minta juga teman-teman sangu di saku Anda itu. Ya, ini yang bisa diselongsongkan ke sini ya. Nah, ini sudah bentuk tanggung jawab petugas untuk mengingatkan dan memasang. Ini nggak ada kan tandanya di sini. Ini ada. Ini bentuk tanggung jawab sederhana. Anda bisa bayangkan coba tanggung jawab di pemeliharaan jalan tol itu. Tanggung jawab terhadap waktu kerja di mana kebisingannya ini, Anda lihat angkanya ini 102. Kalau 102, mungkin pekerjaannya ini akan menderita pendengaran pendengaran. Kenapa? Karena pekerjaannya breaker yang manual maupun yang pakai alat itu semua kebisingan. Tanggung jawabnya ya bagaimana mengatur tentang jam kerja atau dengan APD. Nah, ini dengan APD. Ini bicara langsung contoh ya. Kemudian tanggung jawab ini melekat. Nah, Bapak ini selesai menuangkan itu harus dalam keadaan bersih. Tidak boleh terjadi cacaran seperti ini. Ini jajaran seperti ini. Ini tanggung jawab dia untuk selesai kosong, dia berangkat tidak mengotori jalan tol. Jadi ini tanggung jawab Bapak supir sendirian, tanggung jawab juga pengawas, supaya tanggung jawab ini melekat juga kepada tidak mengotori lingkungan jalan tol yang eksis. Nah, ini bentuk tanggung jawab itu bisa mengingatkan ya, bisa menegur, bisa langsung bertindak. Nah, Bapak ini betul-betul bertindak, disarungin,
dicuci, ya, sampai tidak ada tetesan untuk segera dia berangkat. Nah, ini satu contoh nih. Nah, kemudian ini juga tanggung jawab dan kepedulian keselamatan. Saya coba putar videonya ini apakah berbunyi atau tidak. Bentar ya. Nah, pakai ini saja ya. Mudah-mudahan. Nah, coba kalau bos, ini lebih bahaya lagi nih. Duitnya banyak ya. Ini. Nah, coba saya minta sekarang caranya ngasih tahu Pak Wisnu. Pak Wisnu itu manajernya ya, lebih tinggi kedudukan. Kasih tahu. Kenapa Pak? Loh, Pak, belum Ya. Ayo, sungkan kan? Ayo, lihat tuh, ini kenyataan di lapangan kalau orang senior, atasan mau ngasih tahu, sungkan. Coba. Tuh kan? Dan ini contoh ya, contoh bahwa sungkan itu kalau ngasih tahu yang lebih tinggi atau lebih tua. Ayo, tidak boleh ada sungkan-sungkan kalau masalah keselamatan. Kenapa Pak? Nggak pakai helm? Pak kan bikinan. Tepuk tangan dulu dong, itu ya. Terus dijawab Pak. Serah saya Pak. Coba, Terima kasih. Nah, ya, tidak ada kata lain selain terima kasih, ya. Terima kasih, kasih jempol. Terima kasih. Oke, ulangi. Sampean cara negurnya Pak Wisnu, sampean lebih ganteng lagi kalau pakai helm. Itu cara negur yang enak kan? Oke, ulangi coba. Ayo. Pak Wisnu, Bapak itu lebih ganteng lagi kalau Pak. Helmnya di sini. Terus Ambilin Pak. diambilin dia, silakan. Pakai insan Pak. Pakai insan enggak? Terserah. Pak. Kalau jawabmu Pak. Baik, terima kasih Mas. Tepuk tangan ya. Sekarang ini tak balik. Ayo sampai jauh. Betul Pak. Betul Pak. Biasanya gimana Pak? Wih Mas, helmnya gimana itu? Lari ya Pak. Dan ya, jadi ini antusias bahwa lali bar ngopi itu semua jawaban ngeyel. Biasa ya, biasa. Kita harus diajari kalau bilang, ya nggak usah ngeyel, terima kasih sudah dikasih tahu. Ya, ulangi, ayo. Mas, itu helmnya gimana? Kenapa tidak dipakai? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Wes, ya lebih nih gini. Nah, ini contoh ya, contoh, enggak. Dipakai Mas. Ayo tepuk tangan. Betul. Terima kasih ya. Nah, tanggung jawab itu melekat pada diri sendiri. Tapi kalau atasan, mana lagi atasan? Itu ya, atasan, mana lagi yang belakang? Yang bos-bosnya mandor, mana? Ini Pak. Itu yang sembunyi sini. Adi. Ini, ayo. Sini, jangan sembunyi, ayo. Malah tenggelam. Kalau ini atasan, anak buahmu mana? Ini semua Pak. Semua, bayangkan tiap hari dia harus ngingetin anak buah, ya. Nah sekarang giliran, coba hari sebelumnya itu kan banyak juga anak buah yang bandel ya Mas. Tolong diingetin. Ini bentuk tanggung jawab. Silakan. Selamat pagi. 3 kali. Ayo. Selamat pagi. Helm ada? Rompi ada? Helm ada?
pimpinan tanggung jawab ke bawah, ya. Yang di bawah kalau pimpinannya bahaya teriak, itu bentuk peduli. Terima kasih Pak Panji. Ini bos kan? Ya, jadi itu tadi video tentang bagaimana melatih perbedaan antara tanggung jawab dan kepedulian, ya. Nah, ada lagi penekanan bahwa tanggung jawab itu seperti apa. Nah, ini saya tampilkan karena banyak orang yang mengatakan tanggung jawab itu pilihannya. Pilihannya itu safety adalah tanggung jawab semua. Kemudian safety adalah tanggung jawabmu. Ada yang jawab begitu. Ada yang bilang juga safety tanggung jawab manajemen. Nah, ada lagi yang menjawab safety adalah tanggung jawab saya. Nah, ini powerful sekali kalau kita mengatakan tidak jarinya tidak menunjuk kepada setiap orang ya, tidak menunjuk kepada setiap orang, tetapi juga tidak menunjuk orang lain, tapi menunjuk kepada diri sendiri dengan menunjuk ke dadanya. Jadi kalau yang awareness itu perubahan perilaku, mindset bahwa kalau ada orang menanyakan safety tanggung jawab siapa, jawabannya saya, bahkan sayanya itu 3 kali. Ya, saya. Nah, demikian berjenjang meningkat ke atas. Jadi ini poinnya adalah tidak ada satu kata pun yang berbeda bahwa safety adalah tanggung jawab saya, bukan semuanya, bukan Anda, tapi saya. Nah, ini. Nah, berikutnya, perubahan itu secara gambar ini Anda bisa pakai sebagai promosi ya, promosi di lapangan ya. Ada tahapan safety adalah tanggung jawab saya dan saya concern terhadap terhadap bahaya teman saya dan teman saya pun atau saya mengatakan terima kasih. Mau sebut terima kasih kalau jarak jauh misalnya diteriakin bahaya, dia jawab pakai jempol ya. Ini bisa dipakai sebagai sarana promosi gambar ini ya. Nah, berikutnya kita perlu di dalam awareness itu untuk membangkitkan awareness semua orang itu ya role model ya. Role model bisa dipilih ya, bisa dipilih dari orang yang terbawah. Kalau ada pekerja yang cocok dijadikan role model, silahkan. Kalau ada pengawas yang pantas dijadikan role model, silakan. Bahkan sampai selevel direksi. Ya, bahkan sampai selevel direksi. Tujuannya apa? Membangun atau memilih atau mencetak sebanyak mungkin role model, bahkan setiap bulan. Setiap bulan kita akan mendapatkan role model baru ya di bidang keselamatan. Hadiahnya apa? Hadiahnya sederhana. Hadiahnya adalah dia misalnya fotonya dipajang dalam bentuk banner ya, dalam bentuk yang ukuran 60 kali 30 gitu, di foto ada gambaran dia dalam eh, apa? Dalam keadaan berdiri gitu ya. Nah, itu suatu kebanggaan. Dan waktu pemilihan Anda bisa ciptakan bahwa dari misalnya pengawas ada 5, kali ini yang terpilih cuma 1 atau 2, nggak apa-apa. Yang sisanya dia akan berubah. Dia bulan depan mungkin menunjukkan saya adalah role model juga. Nah, dia bisa dipilih. Demikian juga role model itu akan mempengaruhi sebagian besar orang yang ada di lapangan. Itu pentingnya role model. Ya, role model sekali lagi. Nah, responsif. Apa yang dimaksud responsif? Responsif itu kalau kita lihat jangan menunggu. Kalau ada bahaya, ambil tindakan. Ya, semprit. Misalnya Anda sebagai pengawas pun. Pengawas itu bisa di internal kontraktor, bisa juga di konsultan pengawas.
Ya, saran saya kalau memang Anda responsif, tidak hanya menegur, tidak hanya melapor, tidak hanya foto dan kirim, Anda harus melakukan tindakan bahwa saya responsif mencegah bahaya lanjutan. Ini sudah bahaya, tinggal tunggu kecelakaannya. Maka mau tidak mau Anda juga harus bawa yang namanya sempritan, yang namanya barikade lain ya, itu harus ada di pinggang Anda. Jadi responsif. Nah, responsif ini ingat ada yang sifatnya stop beneran karena akan berakibat fatality ya. Ada yang teguran, tetapi semua harus diciptakan dalam bentuk tindakan dan dokumentasi. Anda bisa lihat di sini ya. Ini kalau kita lihat dokumentasinya seperti apa, saya membiasakan diri kalau membuat foto itu tidak polosan seperti yang ini, ya tidak. Setiap foto yang saya miliki itu selalu ada identitasnya. Foto itu saya yang buat, ada namanya, kemudian ada jamnya, ada lokasinya. Ini sebagai bukti kerja. Demikian juga waktu pemberdayaan, pembudidayaan foto ini harus seragam. Jadi tidak ada lagi kelalaian bahwa setiap bahaya sudah kita ingatkan dan sudah kita responsifkan ya. Saya bawa juga seperti toa seperti ini, saya bawa juga. Karena kalau diusut, kalau terjadi sesuatu itu tidak ada kelalaian. Kita semua mencegah, upayanya itu mencegah ya. Nah, sekarang kita lihat lagi slide berikutnya. Anda bisa lihat ini ability. Ability itu adalah kemampuan. Penting sekali saya katakan, orang menegur tapi dia nggak tahu bahayanya apa, buat apa. Maka penekanan saya di slide-slide berikutnya itu adalah kemampuan. Kemampuan, kecakapan, kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kenapa ini penting ya, kesanggupan ini? Anda kalau tidak siaga dalam keadaan darurat dan bukan petugas darurat, Anda nggak sanggup, Anda cukup teriak saja. Misalnya ada kecelakaan ya. Tetapi petugas darurat bisa menolong korbannya. Jadi kesanggupan ini penting. Nah, maka diperlukan yang namanya ability, ya, ability ini. Nah, seperti itu ya. Saya akan tetap memberikan slide berikutnya itu penuh dengan ability, dengan ability. Ability memeriksa alat kerja, ability di ketinggian, ability memeriksa APAR, ability memeriksa kotak P3K. Apakah ini harus dilakukan orang K3? Tidak. Semua orang yang dilatih internal dan dinyatakan mampu, dia boleh melakukan pemeriksaan. Jadi ini sudah mengurangi teman-teman tugas teman-teman di K3. Dan kemampuan ini ya bisa saya ciptakan dalam bentuk ini video ini ya. Video bagaimana menjadi kebiasaan sehari-hari bahwa dia melakukan membersihkan APD masing-masing. Ini saya putarkan saja ya. Contohnya, nah ini saya putarkan. Saya melatih perilaku seperti ini. Ini butuh sekitar 3 minggu. Ya. Disediakan tempat untuk membersihkan helm. Jadi setiap pagi itu pasti helmnya dalam keadaan bersih atau menjelang pulang. Dibersihkan sendiri. Sikat aja. Kita harus sediakan. Jadi bagaimana menimbulkan rapi bersih itu muncul dari setiap orang sebelum apel pagi. Ya, disediakan. Ini contoh sederhana. Ini saya bangun kebiasaan ini kira-kira 1 minggu ya 1 minggu 3 minggu. Kemudian ini juga ini kemampuan untuk memasang bendrat contohnya. Sederhana sekali bagaimana bendrat untuk di pagar netnya itu tidak mencelakakan orang. Singit nang ngisor. Nah, itu melilitkan kabel ya. Itu di bawah, tidak di atas. Ya. Itu di bawah ya. Nah, Taruh di bawah set. ngelatih ini cukup seminggu ya. Satu lagi. Cukup seminggu. Ini kan orang nggak bakal kebeler, Pak. Ya kan? Oke, ini contoh saja ya, contoh saja. Singit. Semua kebiasaan ini
butuh waktu ya untuk meningkatkan. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana di dalam penerapannya itu terjadi pembiaran. Nah, pembiaran ini nular, nular ya. Nular itu apa? Ditiru, apalagi yang membiarkan itu seorang yang jabatannya tinggi, ya pejabat gitu. Ada bahaya melengos gitu ya. Ini bahaya. Kenapa? Karena ada kelalaian di sini. Kalau sudah kelalaian, ternyata dia yang lalai, itu ada pidana. Hati-hati nih kalau terjadi kecelakaan. Ini juga saya bahas. Jadi tidak boleh ada pembiaran di lapangan. Semua harus aktif melakukan teguran. Karena di dalam pembiaran itu juga menular karena itu normal itu. Ya wis ben wae gitu ya. Nah, ini ada dampak-dampaknya. Ini contoh pembiaran itu. Tidak memberi tolong, membantu, tidak menegur, tidak mengambil tindakan preventif. Nah, ini sering di lapangan ya. Jadi ini berlaku buat teman-teman kontraktor maupun di pengawas ya, ataupun owner ya. Tidak menegur, ini contoh. Jadi eh, ada videonya, tapi saya tidak putar. Ini pembiaran ya, karena waktunya berjalan terus. Nah, yang berikutnya adalah apakah perlu adanya penghargaan terhadap perubahan perilaku? Jawabannya iya. Ya, kenapa harus diberi penghargaan? Karena dia berhasil merubah kebiasaan, perilaku, tindakan harus diberi penghargaan. Nah, penghargaan itu tentu kontradiksi dengan sanksi. Ya, sanksi. Saran saya, kalau kita sudah bicara sanksi, harus hati-hati. Sanksi yang baik adalah sanksi yang levelnya itu disepakati, jangan ditetapkan sendiri. Misalnya dendanya 100.000, 150.000, 50.000 disepakati, artinya apa? Level yang paling tepat adalah level yang di mana titik sakit. Nah, titik sakit itu maksudnya apa? Lah kalau Anda pasang levelnya itu dendanya cuma 10.000 ya diketawain. Tapi kalau dinaikkan 100.000 sudah bicaranya sakit Pak, habis gajinya, itu titik sakitnya itu di situ. Maka setiap jabatan akan berbeda. Ya, seperti itu kalau kita mau menentukan level sanksi ya. Nah, saya lanjut lagi, ini masalah kelalaian. Ya. Kelalaian ingat bahwa kalau ada kecelakaan itu selalu yang dipakai sama teman-teman di kepolisian itu adalah pasal 359, 360. Ini mengakibatkan meninggal ya, meninggal atau mati. Ini 360 itu tentang cacat atau berat ya, luka berat. Jadi teman-teman hati-hati yang terutama pengawas, Anda tidak boleh melalaikan pengawasan Anda. Pengawas harus ada di tempat ya. Maka kalau terjadi sesuatu yang ditanya siapa yang ngawasi. Diurut lagi apakah waktu kerja sudah dibahas ya. Dan seterusnya. Tujuan saya tidak lalai. Itu saja sebetulnya. Tidak ada kelalaian. Mau diusut seperti apapun, kalau tidak ada kelalaian, maka gugur pasal ini. Ya, gugur. Kalau ada kecelakaan, kalau celakanya kecil-kecil ya nggak mungkin dipakai juga pasal ini ya. Nah, demikian juga teman-teman eh, ada juga kewenangan yang nggak cukup. Anda bisa hati-hati. Jadi dalam memberikan kewenangan ini harus cukup kepada seseorang supaya tidak terjadi kekurangan kewenangan. Itu pesan saya. Dan jangan sampai juga ada tendensi kesimpulannya ada ini perencanaan jahat. Sengaja tidak melaksanakan sistem, tidak menyediakan APD,
ya, dan seterusnya sehingga sekelompok manajemen itu dikatakan ini Anda rencana jahat untuk mencelakakan orang. Ya, ini juga saya berikan adanya kondisi yang dapat menggugurkan kelalaian ada. Ya, misalnya dia di luar kendali, keadaan darurat, keadaan tidak sadar, kekebalan hukum, luasnya yang tidak sebanding, luas apa? Luas area tanggung jawab. Misalnya seorang pengawas itu dia ngawasi sekian luas, nggak mungkin itu bisa gugur, ya. Ini nanti ada juga undang-undang yang baru, ya, undang-undang yang baru juga tentang kemungkinan yang sama tentang kelalaian dan kewenangan. Nah, ini kalimatnya ya pasal 359. Pasal kemudian yang baru yang nanti berlaku tahun 2026. Nah, saya lanjut lagi supaya cepat. Ini yang saya tekankan. Jadi kalau orang mau lakukan teguran itu berarti dia harus tahu ability-nya di mana. Paham tentang risiko keselamatan konstruksi. Pertama, kalau kita bicara K3 saja, kita akan, kalau di konstruksi ini lebih luas dari sekedar K3. Kita bicara keselamatan. Ya, agak beda dikit ya, saya perluas. Keselamatan konstruksi. Di dalamnya memang ada K3. Nah, ini Anda lihat sekarang pertama. Kalau kita bicara konstruksi, itu ada yang namanya nomor satu keselamatan keteknikan. Waktu bikin perencanaan selamat, bikin perancangan selamat, waktu bangun itu juga ada proses dan hasilnya bermutu. Nah, ini sudah bicara standar keteknikan. Standar mutu bahan. Kalau tadi mutu hasil, ini mutu bahannya. Bayangkan, kalau bahannya nggak bermutu di reject langsung ya atau diperbaiki. Kemudian peralatan juga ini peralatannya bagus. Ada operatornya, ada teknisinya, ada riggernya, dipelihara dengan baik sehingga tidak ada kegagalan masalah peralatan. Itu dalam keteknikan ya. Kemudian yang kita biasa belajar ya umumnya itu kan tentang K3 ya, keselamatan, perlindungan tenaga kerja, pencegahan HIV/AIDS, ya gitu kan, dan seterusnya, psikotropika, termasuk di dalamnya kita bicara tentang security satpam. Bayangkan kalau barang banyak hilang, ya kan, keamanannya tidak dilakukan dengan baik, ya proyeknya bisa berhenti. Lah yang hilang alat-alat penting misalnya atau bahan-bahan penting. Dan yang ketiga, di dalam konstruksi kita bicara juga tentang keselamatan publik. Ya. Keselamatan publik, masyarakat, kemudian kalau ada sebaran penyakit yang bisa celaka terhadap publik, penggunaan akses publik, sarana masyarakat yang rusak itu juga harus diperhatikan sama konstruksi. Yang terakhir adalah lingkungan. Nah, kalau sudah bicara lingkungan, termasuk lingkungan masyarakat, sampai kepada sosialnya, termasuk juga tentang lingkungan hidup, flora, fauna. Ini sangat diperhatikan ini ya. Kerusakannya harus dibalikin lagi, nebang pohon, kena jalan tol, ganti pohon lagi di tempat lain, ya gitu kan ya. Kemudian jalan tol bikin gajahnya nggak bisa lewat, harus dibikinkan terowongan atau jalan pintas di atas jalan tol. Itu sampai seperti itu kalau dikonstruksi. Jadi lebih luas lagi. Nah, dengan demikian Anda bisa tahu bahwa ini hal-hal yang penting lebih besar dari sekedar K3. Itu kita bicaranya judulnya keselamatan konstruksi. Ada di mana? Ada di PP, ada di undang-undang, ada di Permen PUPR. Ini ya di sini nih. Ada aturannya. Nah, dengan demikian kalau kita bicara keselamatan yang tadi, kita bicara level tingkat keparahan. Nah, tadi kita sudah bicara ya,
Jadi petanya itu sendiri, petanya sendiri bicara setiap kriteria itu punya level keparahan. Jadi kalau kita bisa belajar K3 itu orang itu yang paling parah kan mati ya atau cacat. Yang paling tidak parah itu level 1 kira-kira kan ya kegores ya kepleset, dikasih obat merah selesai. Itu untuk orang ya. Tapi untuk yang lain bagaimana ya? Untuk yang lain kan ada juga masalah lingkungan ya, masyarakat, kemudian material, alat, pengamanan. Nah, ini pengamanan sama mutu ini saya propose ya. Karena tadi standarnya sudah diusulkan, tetapi di peraturan Menteri PU-nya belum ada. Pengamanan maupun mutu belum ada. Orang ada. Jadi yang sudah ada ini. Orang, mutu belum ada, pengamanan belum ada. Kemudian kalau kita lihat peta risiko, mapping risikonya, ada juga dikatakan tingkat kekerapannya seperti apa. 1 sampai 5. Nah, sekarang kita tinggal masukkan di dalam setiap kriteria itu seperti apa. Nah, inilah detailnya, teman-teman ya. Nah, nanti kalau mau mendalami berikutnya aja. Yang jelas saya berikan satu contoh. Orang ya, orang itu level 1 sampai dengan level 5 itu berbeda. Artinya apa? Ini. Jangan mendesain menyuruh orang bekerja di tempat yang berbahaya, di ketinggian, di gorong-gorong, di confined space, di air, ya, dekat alat itu yang bisa berakibat sampai meninggal, sampai cacat. Nah, kalau di konstruksi ada yang 1 itu levelnya 4, tapi kalau satu kejadian lebih dari 1 itu udah levelnya 5. Kalau toh terjadi terus dia itu sampai dirawat inap, itu berarti sudah kehilangan waktu kerja. Itu levelnya 3. Ya. Tidak dirawat inap pun itu kalau 1 orang itu levelnya 2. Nah, ini sudah kehilangan waktu kerja. Ya, kalau luka-luka kecil, insiden, ada juga near miss ya. Ini cuman kasih obat merah, istirahat sehari, 2 hari, hari ketiga udah masuk. Itulah yang namanya level 1. Coba pikirkan teman-teman bagaimana kalau orang itu kerja di konstruksi, tidak boleh terjadi level 2, 3, 4, 5. Gimana caranya? Kita harus berpikir kalau toh maksimal boleh terjadi itu level 1. Demikian juga tentang peralatan. Peralatan itu kita itu membaginya dalam peralatan utama, kemudian peralatan yang tidak utama. Bayangkan ya, launcher girder aja. Launcher girder di jalan tol, itu kalau sudah dipasang, mindahnya, rusaknya saja, nggak cukup sehari 2 hari. Ya, kalau rusaknya lama ya sudah. Ini ada levelnya 1, 2, 3, 4, 5. Supaya tidak terjadi, kalau toh boleh itu ya 1 hari lah katakanlah di situ ya 1 hari di sini. Ini nggak boleh terjadi. Berarti apa? Teknisinya, perawatan alat, spare part yang gampang rusak, pencegahannya itu harus bagus. Stok spare part yang gampang rusak terhadap alat utama itu sudah harus ada di gudang. Nggak bisa nunggu datangkan lebih dari sehari 2 hari itu sudah nggak benar. Kenapa? Karena ada levelnya 1, 2, 3, 4, 5. Semua pihak berusaha bagaimana tidak boleh terjadi di level 3, 4, 5. Kan gitu ya, nggak boleh. Material juga begitu. Ada levelnya 1, 2, 3, 4, 5. Bayangkan kalau materialnya itu jauh dari proyek. Atau unik ya, keramiknya unik gitu. Wah ini kalau nggak pesan duluan atau ini keduluan orang lain, stoknya habis, nggak diperiksa, waduh gawat ini. Kalau pesan sampai lebih dari 1 minggu itu sudah levelnya 3. Nah, kalau sudah begini, kita harus berusaha mencegahnya bagaimana cara mesennya, memastikan materialnya itu
ada di level 1, 2. Semua berusaha. Ini baru nomor 3. Nah, sekarang kita bicara lagi lingkungan. Lingkungan itu juga banyak. Bicaranya terhadap pencemaran udara, air, tanah, suara. Makanya ini ada di level 1, 2. Ini lebih parah, ini ada yang ketiga. Ya. Makanya ada proyek sampai meminta diukur setiap 3 bulan. Pokoknya nggak boleh ada pencemaran. Atau ada pun itu tidak gangguan tetapi di bawah ambang batas istilahnya itu. Ya, hampir seperti ya. Kemudian lingkungannya rusak tumbuhan. Nah, sekarang kan ya itu tadi menebang pohon, harus ganti pohon, seperti itu. Apalagi Taman Nasional ya. Kemudian akses jalan yang rusak, itu juga levelnya 2, 3. Ada lagi tuh aset masyarakat, levelnya itu 4 sampai 5. Nah, nggak boleh ini terjadi. Proteksi ataupun segera diperbaiki karena levelnya 4, 5. Itu warningnya seperti itu. Kita berusaha untuk tidak ada kan gitu. Nah, yang lagi proyek kita kan kadang-kadang bikin macet itu. Wah, gara-gara jalurnya dipindah, 2 jalur jadi 1 jalur. Itu kalau macetnya tidak ditangani kurang dari 30 menit itu sudah levelnya 2. Bayangkan kalau macetnya itu 2 jam. Itu sudah level 4. Jadi kita semua berusaha ini. Berusaha untuk ada di sinilah. 1, 2, 1, 2 terus gitu ya. Mutu juga demikian ya. Ditegur, rusak, di reject. Ya kalau di reject nggak diperbaiki boleh. Tapi kalau sampai reject ganti baru, wah levelnya itu sudah terjadi 3, 4, 5. Jadi semua kontraktor pengawas, owner pun berusaha jangan sampai ada rusak kualitas ya. Kalau atau tembel dikit-dikit masih boleh itu ada di level 1, 2 lah. Pengamanan juga begitu, tapi saya tidak bahas ya, tidak bahas supaya lebih cepat. Nah, sekarang begitu ditanyakan bahayanya apa gitu ya, nggak bisa ngomong udah. Nah, ini saya berikan kosakata yang diucapkan itu supaya kita lebih mendalam. Misalnya kalau ada kaitannya sama alat-alat itu pasti kemungkinannya ya, oh kejepit itu Pak, bisa kebentur Pak, bisa ketabrak, bisa ketusuk Pak, wah bisa nabrak Pak gitu ya, bisa. Ini terlalu capek bisa. Begitu kita lihat listrik, bahayanya apa? Ya pokoknya tersengat listrik. Enggak, bahayanya itu atau akibatnya ini kata-katanya. Ya. Kemudian masalah alam misalnya, udara panas, kebisingan, ya tuh. Itu kita bisa lihat apa? Iya, bahayanya apa? Ke mata, ke chemical juga begitu. Ini bahasa bahasa kosakatanya itu saya bantu untuk supaya perbendaharaan kita banyak, ya banyak di sini. Chemical itu sampai ke bisa sampai ke dalam itu ya, sampai ke kanker, terbakar, macam-macam. Ini sifatnya umum. Ini juga ya, ada lagi empat, empat lagi. Ya, kalau kita di lapangan, oh bisa terjadi bahaya atau eh, akibatnya terhadap karena biologi apa? Ini kata-kata ini yang kita pakai, ya kita pakai. Bisa ada bakteri, ya contohnya ya. Infeksi, macam-macam. Bau juga ini komplain nih di jalan tol itu. Jalan tol Demak itu. Wah ini baunya nggak enak gara-gara proyek. Nanti dulu kan gitu ya. Ergonomi. Wah ini nggak ergonomis. Iya, apa kalimatnya? Inilah ya, ini kalimatnya. Psikologi juga begitu. Ada kalimatnya. Demikian juga environmental. Ya, ini kosakatanya perbendaharaan buat yang kita miliki. Nah, sekarang saya lanjut. Peraturan, penting nggak peraturan? Oh, peraturan penting. Kenapa? Peraturan itu adalah standar sebetulnya yang terendah. Semua pasti bisa memenuhi. Tapi kenyataannya juga agak susah.
Tapi kalau kita bicara standar, nah ini agak beda. Ini pasti lebih tinggi, ya, lebih tinggi atau tidak ada di peraturan, peraturannya nunjuk standar aja lah. Standar luar negeri, standar Amerika, standar Jepang, standar Australia kan kita pakai. Atau standar perusahaan. Nah, perusahaan. Ada loh perusahaan yang pokoknya nggak boleh pakai perancah frame gitu. Harus perancahnya turbular atau perancahnya itu pipa. Ada. Jadi kalau ada subkonnya pakai frame langsung di reject. Padahal peraturannya bilang apa? Semua jenis perancah berlaku asalkan kuat, kokoh, kaku. Kan gitu. Tidak harus jenisnya. Ini standar biasanya lebih tinggi. Nah, pelanggaran terhadap peraturan ini harus hati-hati, teman-teman. Saya siapkan ini ya, ada peraturan teknis yang memudahkan kita untuk belajar. Misalnya feeling kita di lapangan kita bisa lihat ini kayaknya ada bahaya ketinggian nih, langsung aja ya. Oh, ini ada aturan nomor segini, nanti kita teruskan. Ini perbendaraan ya, aturan teknisnya ya, aturan teknisnya. Nah, jadi nanti kalau kita meningkatkan ability bisa pakai slide ini. Ini saya kasih contoh. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini di ketinggian nih. Ini gedung ya, proyek gedung ya. Proyek gedung. Kita udah tahu ini pasti ada aturan K3 konstruksi bangunan. Ini ada aturan ketinggian. Tapi ini kenapa kok misalnya nih, kenapa kok dicantolkan di sini? Kalau ini dipindah misalnya ke sebelah sini, berarti jaraknya dia nggak sampai ke tepi. Boleh nggak? Boleh, karena itu ada aturannya di ketinggian. Makanya harus hati-hati juga waktu. Ini ada aturan ketinggian, bisa diakali supaya dia tidak jatuh, digeser ikatannya. Jadi dia nggak sampai terlanjur jatuh. Kalau terlanjur mau jatuh berarti namanya bukan penahan jatuh, tapi apa? Yang namanya pencegah jatuh ini. Kalau dia udah kadung jatuh, namanya penahan jatuh kan gitu. Oh, APD perlu nggak ini? Perlu. Wah, ini APD-nya dia. Jadi kita tahu ini ada aturan APD. Demikian juga sekarang. Ini perubahan perilaku ini yang saya perlu ingatkan itu memang perlu waktu. Perlu waktu. Anda lihat sekarang. Contoh lagi. Ini aturan konstruksi bangunan. Ini merubah perilaku ya. Ada peraturan di ketinggian, ada peraturan tentang pesawat angkat angkut. Nah, tegur ya, perubahan perilaku. Kita lihat lagi, berapa lama perubahan perilaku berubah. Nah, ini saya kasih gambaran ya. Perubahan perilaku itu ada yang, tapi minimal itu 18 hari sampai 254 hari, rata-rata 66 hari. Pengalaman saya untuk rompi helm, ini cukup 3 minggu ya. 3 minggu udah berubah. Kebersihan ini cukup lama, ini 1 sampai 2 bulan. Sama ini ya. Memelihara alat kerja tangan ini kira-kira saya butuh waktu 2 bulan. Inspeksi sebelum kerja ini 2 bulan juga berubah ya. APD untuk keselamatan ini tidak terlalu sulit ya. Itu mirip-mirip dengan nomor 1. Ini perubahannya 3 minggu bisa, tapi baru clearnya itu di 3 bulan. Mobil ini 1 bulan cukup ya, 1 bulan. Ini pengalaman saya. Sehingga merubah itu butuh konsistensi. Ini seperti ini ya. Ini semua parkir menghadap keluar, butuh konsistensi. Ini helm, ini cepat ya 3 minggu sampai 2 berubahnya. Jadi perilaku, awareness maupun tindakan itu berubah kira-kira minimal itu Anda harus lakukan konsisten 3 minggu. Minggu keempat sudah ada hasil, ada hasil. Nah, ini ya contoh pemahaman terhadap foto. Anda tahu bahwa begitu lihat seperti ini, Anda sudah tahu ini ada aturannya. Wah, ini masalah kesenjangan budaya ini. Budayanya kontraktor sama kontraktor kecil ya, mandor-mandor ini terjadi. Ini ini tahu nggak ini bahaya? Nggak tahu. Nah, dikasih tahu ini masalah kebakaran, pengamanan operasional, dipagerin kan gitu kan? Ini dipagerin gini, harus ada aparnya. Kadang-kadang nggak sadar. Juga nggak sadar misalnya nih. Ini gara-gara kenapa kok ada tumpahan? Ini karena cara menuangkan bahan bakarnya yang keliru. Nah, ini nggak sadar kan? Nah, ini ada masalah
peraturan nomor 21. Nah, kita kembali lagi ke list peraturan tadi. Ya, ini lihat lagi nih. Ini kok terjadi begini sih di lapangan? Ini ada yang salah ini. Berarti cara ngiket yang salah. Ada di mana? Ada di peraturan nomor 8. Siapa yang lebih berperanan? Rigger dan teknisi alat. Kalau seperti ini, ya lebih berperanan cara ngiket yang benar, kan gitu ya. Nah, ini saya lanjut lagi. Nah, supaya nggak kejeblos gimana nih di proyek gedung? Ini tujuan kita apa sih? Supaya tetap bisa langsir kan gitu dan rapi. Aturannya di mana? K3 pekerjaan di ketinggian nomor 4. Kreativitas muncul, nggak perlu pakai papan, cukup dibikinin kayak begini. Ada ujungnya di sini sehingga nggak bergeser. Kuat ya didudukin dua orang ini kuat, kemudian ini didudukin kuat. Kalau mau langsir barang masih bisa dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Ini cara melihat dia. Ini kita urut. Jadi akar masalahnya bukan di bahan, bukan pembagian, bukan pengawasan, bukan stok, bukan pengadaan, tapi masalahnya bisa aja belum dibayar, nggak dikirim APD-nya. Ya akibatnya seperti ini. Jadi aturannya nomor 22 gitu ya. Nah, kemudian jangan salah, ini akibat juga ada peraturan nomor 6. Ini celakanya nanti untuk motong besi, ya, bengkokkan besi, ini kan pakai alat produksi. Ada juga aturan nomor 6. Nah, ini saya mengingatkan lagi nih, keluar lagi slide ini ya. Tapi sebelumnya ingat lagi ya, ini berikutnya ini yang kaitannya sama jalan tol. Anda lihat sekarang. Ini saya kasih contoh. Ini saya download dari YouTube ya, dari YouTube ini. Sekarang tuh ada proyek jalan tol yang dari Pluit nih sampai ke Ancol Timur ya. Dibikinin lagi elevated utara selatan 9,6 kilo. Waktu bangunnya saya kasih foto-fotonya. Nah, ini yang sudah setengah jadi ya. Langsung kalau kita lihat begini, kira-kira akibatnya apa sih? Satu, ini bisa macet. Tadi kita udah tahu kan kalau macet itu 30 menit itu sudah -2. Gimana caranya supaya nggak macet? Ya taruh orang di sini, diatur. Bagaimana dengan utilitas di sini? Masalah publik itu juga masalah. Aturan apa yang bisa terjadi di sini? Nomor 9, nomor 29 ya, rencana manajemen lalu lintas ini ada aturan nomor 23, aturan nomor 4 di ketinggian, aturan tentang petir di sini. Nah, ini perancah ini kan sudah ada di konstruksi bangunan. Ini cara melihatnya bagaimana menambah abilitas kita, ability kita. Ini juga nih saya ambil. Jadi ada beberapa kelihatan sekali ya, ini ruang terbuka, ini bisa juga kalau lagi penuh-penuhnya macet, maka ada peraturan nomor 29. Ada peraturan nomor 9 tentang lingkungan kerja. Ada peraturan tentang kalau kimia berbahaya ini kan tumpahan-tumpahan dari misalnya bocor, oli, ya ini tumpahan-tumpahan itu kan masalah masalah B3 ya, B3 itu nomor 21. Oh, ini ada pekerjaan di ketinggian, nggak mungkin ada orang nggak naik di sini. Berarti ada peraturan nomor 4. Mutunya jangan sampai di reject, kan gitu ya. Alatnya juga jangan sampai rusak, tapi nggak bisa dibetulin ya, atau rusak-rusakan. Oh, ini ruangan terbuka, ini ada aturan nomor 13 gitu ya. Nah, ini gambaran umum lagi. Ini lagi. Wah, sudah ada launchernya kan gitu. Wah, ini ada aturan nomor 8. Ada aturan nomor 6. Ada aturan nomor 22. Ada aturan nomor 21. Ada aturan nomor 9. Ada aturan lalu lintas juga. Ada aturan kerja di ketinggian, tidak mungkin orang tidak naik-naik. Mutu alatnya juga jangan sampai yang namanya launcher ini rusak atau gampang rusak, rusak pun diperbaiki dengan cepat. Nah, ini cepat Anda, oh ini ada aturan ini. Perkara detailnya belakangan, ya belakangan. Ini juga ya banyak kan aturan yang terkait.
Kita juga harus perhatikan risiko terhadap mutu alat, mutu material, macet. Nah, kembali lagi nih. Dan ini ada aturannya banyak ini ya. Ini saya kasih tanda nama nomor-nomornya ini. Kalau Anda ingin tahu detailnya sih ada juga ya, tinggal klik. Nah, ini juga ya, banyak kan? Perhatikan nih, masalah nomor 4 ada pasti. 23 konstruksi bangunan ada. Angkat angkut aturannya jelas nomor 8. Rencana manajemen lalu lintas udah pasti ada. APD udah pasti ada aturannya. Di sini bicara juga mutu alat, mutu material, kemacetan, mutu proses. Jangan sampai lagi proses angkat, gompal, rusak, reject kan gitu ya. Jadi hati-hati bener ini masalah keselamatan di konstruksi. Ini lagi ya. Kalau kita lihat area terbuka lagi, ada jaringan listrik ya, kita langsung bisa tahu ini nomor berapa aja yang terkait di sini masalah keselamatan. Nomor 13, nomor 5, nomor 4, nomor 8 alat angkat angkut. Ada lingkungan kerja nomor 9, ada APD. Ada kebocoran-kebocoran antisipasi misalnya dengan apa itu oil absorbent, spill oil ya untuk jaga-jaga kalau terjadi kebocoran di alat-alat ini. Kita bicara juga manajemen lalu lintas. Kita bicara mutu alatnya bagaimana, materialnya bagaimana. Jadi ini membuat kita lebih sadar, iya ya, ternyata kita butuh kemampuan ya, butuh kemampuan. Nah, nih mungkin ini slide mendekati akhir, ada sama juga kita perhatikan peraturan apa saja yang bisa dikaitkan. Nih, nah lagi sudah mulai menyempit ini yang jelas di sini macet kan ini ya. Ini sudah satu jalur macet, material ini yang sedang dibawa kalau nggak hati-hati dari pabrik bisa reject, ngangkatnya nggak benar juga reject kan gitu. Naik ke atas, alatnya juga sama, lalu lintas sama. Ini masalah macet di sini. Ini memang belum saya tulis nih. Ini pasti macet. Ini yang harus diperhatikan. Bagaimana supaya nggak macet? Kalau toh macet di bawah 30 lah, di bawah 30 menit. Itu. Nah, sampai di sini ini satu gambaran bahwa sebetulnya kita sadar dulu peranan kita kalau nggak tanggung jawab ya peduli. Ya, peduli mengingatkan orang lain atau lingkungan. Sekaligus kalau sudah bicara tanggung jawab melekat pada Anda masing-masing, saya dan sesuai dengan kewenangan yang saya miliki. Nah, yang kedua memang role model ini penting. Ya, role model penting. eh, Responnya harus bagus di lapangan, tidak ada kelalaian. Kemampuannya tadi itu secara sederhana eh, sudah saya berikan tadi banyak slide kan ya. Nah, perlu juga ada penghargaan dan sanksi. Dan saya tadi sudah memberikan bagaimana sih awareness itu bisa berubah di pekerja, itu ada waktu-waktunya ya. Paling minimal Anda lakukan itu, ini bukan Minggu Sabtu ya. Anda lakukan 3 minggu konsisten, Anda akan mulai ngerasakan panen perubahannya. Panen perubahan. Saya kira sampai di situ, mudah-mudahan bermanfaat. Saya stop share. Ya, Mas Arief silakan. Oke, baik ya luar biasa. Teman-teman semuanya di sini sudah banyak yang bertanya dan sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ada beberapa hal terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya yang akan saya informasikan, terutama untuk absensi. Absensi mohon bersabar nanti kita akan share di kolom chat. Jadi pastikan teman-teman bisa mengisi absensi yang akan saya berikan di kolom chat. Dan kemudian juga sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini, pastikan sudah bergabung ke dalam grup Telegram ya. Nah, kenapa harus bergabung ke dalam grup Telegram? Karena
untuk webinar atau info webinar tiap hari Sabtu selalu kami share di grup Telegram. Biasanya mungkin teman-teman suka ada yang dapat informasi dari Japri dari saya atau dari teman-teman media tamu lainnya ya. Nggak khawatir teman-teman tidak menerima itu, maka teman-teman silakan gabung aja ke grup Telegram. Nah, grup Telegramnya sudah saya kirimkan barusan di kolom chat. Silahkan buka dulu buka chatnya, kolom chatnya, kemudian klik aja linknya, terus bergabung. Saya belum punya Telegram, download dulu aja Telegramnya. Jadi nanti teman-teman bisa dapat informasi di grup Telegram terkait dengan webinar gratis tiap hari Sabtu. Oke, baik. Informasi yang akan saya sampaikan adalah terkait absensi ya, terkait sertifikat teman-teman. Untuk sertifikat akan teman-teman dapatkan hari ini juga tentunya ya, yang pasti. Kemudian teman-teman perlu untuk cek dulu nih apakah aplikasi Kapro teman-teman sudah platinum atau masih silver. Kalau masih silver silahkan bisa di-upgrade dulu ke platinum. Nah, di gambar ini yang di sebelah kanan gambarnya silver ya, ada gambar gemboknya teman-teman ya. Ada gambar gembok. Nah, kalau misalkan teman-teman ada gambar gemboknya, maka teman-teman perlu untuk di-upgrade dulu ke silver, ke platinum ya. Kalau misalkan teman-teman seperti yang di sebelah kanan, gemboknya nggak ada, berarti udah platinum. Di atas kiri ini sebenarnya sudah ada tulisannya juga, kalau nanti bisa lihat ada platinum ya sebelah kiri, yang di gambar sebelah kanan ada tulisannya silver. Cara untuk bisa upgrade-nya gimana? Klik aja gambar gemboknya teman-teman, nanti ikuti langkah-langkahnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah seperti yang sudah diinformasikan kemarin, Mediatama memiliki salah satu tools ya, tools baru untuk teman-teman para penggiat K3, yaitu tentang AI K3 atau Artificial Intelligence K3, yang dimana ini membantu untuk teman-teman bisa memperoleh informasi-informasi terkait K3 secara lebih detail dan juga lebih akurat tentunya terkait dengan regulasi. Kadang-kadang kalau di ChatGPT, Meta AI itu regulasinya ada sih memang, cuman biasanya kurang tepat. Nah, AI K3 mempersembahkan untuk teman-teman penggiat K3 ya atau secara umum bisa menggunakan AI K3 ini yang Media Tama buat untuk teman-teman tentunya ya bisa digunakan lebih mudah ya dengan menggunakan handphone dan juga laptop. Oke, nah itu dia ya teman-teman tadi seputar dengan AI K3. Nah teman-teman bisa akses langsung sekarang ya aik3.mediatama.co.id melalui web browsernya. Nanti bisa di handphone ataupun juga bisa di laptop. Silakan screenshot aja dulu halaman ini ya teman-teman, nanti tuliskan aik3 mediatama.co.id. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, nanti klik aja tombol mulai konsultasi K3, kemudian akan diarahkan ke halaman akun. Nah, ini download apa namanya, loginnya pakai apa? Loginnya pakai akun aplikasi Mika Pro, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi silahkan bisa login aja pakai akun aplikasi Mika Pro, email dan kata sandinya. Kemudian nanti teman-teman silahkan langsung bisa chat bersama AI K3 ya sebagai asisten teman-teman khusus bidang K3. Seperti itu. Menarik ya teman-teman. Oke, baik. Terkait dengan rekaman webinar ini juga kita akan tayangkan di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Jadi silakan teman-teman bisa subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni ya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cik Deni. Lalu bagi teman-teman yang memiliki lisensi dan SKP ya, kami bisa membantu bagi Bapak Ibu semuanya untuk perpanjangan. Jadi silakan bisa hubungi tim Media Tama untuk bisa melakukan perpanjangan ini ya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin terjun ke dunia K3, Media Tama bisa membantu untuk atau memfasilitasi atau membuka pelatihan ahli K3 umum Kemenak RI secara online training. Jadi nanti teman-teman bisa ikut pelatihannya secara online selama 12 hari ya di Media Tama. Nah, kemudian yang BNSP kita juga ada ya teman-teman, ahli K3 BNSP, dan ini teman-teman sertifikasi kompetensi BNSP kita akan laksanakan secara mandiri, alias pembelajarannya nanti tidak melalui Zoom tapi menggunakan e-learning ya, sehingga harganya jadi sangat terjangkau ya, dan ini harga subsidi dari 2,5 juta cukup 950.000 saja teman-teman. Nah, nanti teman-teman ini sudah termasuk sertifikasinya ya. Jadi nanti tinggal uji kompetensi aja di hari terakhir seperti itu ya. Dan ini minimal pendidikannya D3. Kalau dulu memang masih bisa SMA atau SMK. Kalau saat ini di Media Tama
ahli K3 BNSP sudah minimal D3 atau semester akhir atau semester 7 yang untuk teman-teman sedang kuliah seperti itu. Kemudian yang pendidikannya SMA atau SMK bisa ambil yang operator K3 BNSP ataupun petugas K3 BNSP. Ini bisa ya untuk teman-teman yang pendidikannya SMA atau SMK. Lalu kalau kita sudah punya ahli K3 umum Kemnaker RI bisa lanjut lagi ke auditor. Nah, auditor ini kita laksanakan juga secara online training, teman-teman. Untuk ahli K3 model lingkungan kerja, kita juga ada di tanggal 7 Agustus dan ini blended training, artinya nanti teman-teman akan ada prakteknya langsung juga terkait dengan pengukuran lingkungan kerja. Dan nanti akan mendapatkan sertifikat Hygiene Industri Muda atau HIMU dan juga SKP dan lisensinya itu dari Kemnaker ya, teman-teman. Untuk di sektor kelistrikan, kita ada teknisi K3 listrik. Teman-teman nanti bisa mengambil sertifikasi teknisi K3 listrik secara blended training ya. Dan nanti teman-teman akan praktek langsung juga terkait dengan kelistrikan. Dan ini minimal pendidikannya SMK, kejuruan teknik ya. Lalu bagi teman-teman yang pendidikannya D3 atau S1 teknik, ambil yang ahli K3 listrik ya teman-teman. Nah kalau ahli K3 listrik ini full tatap muka selama 18 hari. Di sektor konstruksi juga ada minimal pendidikan SMA sudah bisa ikut. Jadi nanti teman-teman bisa mengikutinya secara online di tanggal 1 Agustus ya. Untuk di sektor perancah bagi Bapak Ibu yang mengawasi perancah bisa ambil supervisor perancah. Tapi kalau yang memasang dan membongkar perancah ambilnya yang teknisi K3 perancah. Nah, kedua pelatihan ini juga kita akan praktek bareng-bareng ya terkait dengan bagaimana caranya bekerja menggunakan perancah ya dengan aman ya. Lalu untuk tanggap darurat media Tama ada petugas peran kebakaran kelas D dan ini kita laksanakan secara blended training. Nanti teman-teman akan memadamkan kobaran api menggunakan fire blanket dan juga apar. Lalu untuk P3K kita juga ada. Nah, bedanya kalau untuk P3K ini offline atau tatap muka. Jadi nanti praktek langsung ya. Oke, kemudian di sektor ketinggian kita juga ada TKBT tingkat 2 kalau teman-teman itu bekerjanya di ketinggian tapi masih ada platform rancanya ya sebagai pijakannya dan ini ambil yang TKBT. Tapi kalau sudah bergelantungan di atas tali ambil yang TKPK tingkat 1. Nah, keduanya kita lakukan secara blended training nanti praktek juga. Operator forklift kita juga ada nanti teman-teman prakteknya secara tatap muka di media Tama. Forkliftnya sudah kami sediakan untuk transmisi otomatis ya teman-teman. Ketiga rumah sakit kami ada yang Kemnaker dan juga ada yang BNSP. Kalau yang BNSP paramedis K3 muda. Nah kalau teman-teman ambil yang K3 rumah sakit Kemnaker maka mendapatkan gratis uji kompetensi untuk paramedis K3 muda BNSP. Lalu di sektor ruang terbatas, kita ada teknisi K3 ruang terbatas, ini juga blended training, nanti praktek langsung terkait dengan bekerja di ruang terbatas. Di sektor migas kita ada operasi K3 migas dan pengawas K3 migas. Bedanya hanya di pendidikannya saja. Kalau operasi di SMK atau SMA, kalau pengawas D3 ya teman-teman. Keduanya secara online training ya untuk pembelajarannya. Lalu investigasi insiden ini juga penting bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah memiliki sertifikasi ahli K3 umum. Penting juga kita memiliki ilmu terkait dengan investigasi ya. Nah, harapannya sih nanti teman-teman ketika ada terjadi sesuatu gitu yang tidak diinginkan, maka kita tahu nih bagaimana cara menginvestigasinya. Lalu untuk HIMU dan HIMA, media Tama juga ada untuk sertifikasinya. Dan ini kita laksanakan secara blended training ya teman-teman. Yang offline-nya adalah uji kompetensi. Nanti akan tatap muka secara langsung dengan asesor. Lalu untuk K3 laboratorium kita juga ada dan ini juga secara blended training tentunya nanti akan ada uji kompetensi ya teman-teman secara offline atau tatap muka bersama asesor. Pembelajarannya secara online. Nah, ini adalah ATK yang akan teman-teman dapat. Kalau online nanti akan kita kirimkan langsung, tapi kalau offline kita akan berikan saat pelatihan. Dan kalau teman-teman ingin mempelajari materi K3 lebih dalam lagi atau lebih fleksibel lagi, bisa kunjungi website e-learning kami atau e-course-nya Mediatama, namanya midlea.go.id websitenya, atau Mediatama Learning Academy namanya ya. Jadi di sini akan ada banyak sekali video-video terkait K3 yang teman-teman bisa pelajari secara mudah. Ya, nanti bisa mendapatkan sertifikat, bisa mendapatkan modul
bisa mendapatkan materinya tentunya ya berupa video yang nanti bisa dipelajari secara fleksibel, tidak harus ngezoom ya. Jadi cukup di handphone, bisa di pause, bisa di play kapanpun teman-teman inginkan, seperti kita nonton video di YouTube. Cuman bedanya ini dapat sertifikat. Kalau ada yang ingin bekerja dan sedang mencari lowongan pekerjaan, kita ada menu karir, lalu tinggal lamar saja CV, CV teman-teman silakan dimasukkan saja ke lowongan yang ada di sini. Dan kalau teman-teman belum punya CV, silakan teman-teman bisa buat CV dulu di aplikasi Mega Pro ya. Dan ini gratis juga. Baik, nah selanjutnya kalau ada yang ingin informasi lebih lanjut, silakan bisa hubungi nomor sales kami ya, atau juga teman-teman bisa follow akun sosial media kami untuk mendapatkan info menarik lainnya yang akan Mediatama berikan. Kemudian bagi ada yang ingin kerjasama, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar. Kemudian jika ada yang ingin informasi terkait dengan ingin menjadi instruktur, silakan bisa hubungi saya dan nanti saya akan bantu untuk bisa eh, menjadi pembicara di webinar kolega ya. Tentunya nanti akan disesuaikan dulu jadwalnya. Sekedar info untuk nomor saya yang dulu, yang nomor 0858 ini sudah aktif kembali. Jadi teman-teman silakan bisa chat kembali ke nomor saya yang lama ya. Sebelumnya 1 bulan atau sekitar 2 bulan off karena error ya. Dan sekarang sudah bisa kembali lagi untuk nomor yang IM3 ini. Silakan nanti teman-teman untuk informasi sertifikat dan lain-lain bisa hubungi nomor saya yang ini. Boleh di screenshot dulu nanti akan saya jawab di WhatsApp saya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, untuk absensi kita akan berikan dan di sini sudah makin banyak Pak Domi yang bertanya ya. Saya akan kirimkan absensi terlebih dahulu untuk teman-teman yang masih hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Dan absensi ini silakan teman-teman isi sampai dengan berhasil ya. Kemudian nanti sertifikatnya biasanya akan terbit 1 kali 24 jam. Nanti tinggal ditunggu saja untuk notifikasi di eh, WhatsApp-nya. Oke. Baik, silakan isi teman-teman. Sudah saya kirimkan ya untuk absensinya. Kita lanjut ke pertanyaan nih Pak Domi. Yang pertama dari Iya. Pak Zulkifli. Bagaimana Mm-mm. cara menciptakan budaya saling peduli keselamatan di tempat kerja, Pak? Silakan. Iya, ini saya langsung share. Bentar ya, saya share gambar, kemudian saya akan cerita. Kan tadi butuh konsistensi ya. Konsistensi itu nggak boleh putus ya, nggak boleh putus ajak gitu. Anda bisa gunakan yang namanya safety morning, acara safety morning. Anda pakai. Contohnya sekarang di depan kelompok pekerja, kelompok pengawas, kemudian para manajer pun, mungkin juga masa dengan konsultan pengawas itu, kita coba bertanya, safety tanggung jawab siapa? Nah, di situ sudah mulai berbeda-beda jawaban ya. Nah, jawaban yang perlu Anda munculkan adalah safety adalah tanggung jawab saya. Nah, tanggung jawab saya itu dengan cara apa? Menepuk dadanya saya saya gitu ya. Ulangi lagi, safety tanggung jawab siapa? Saya saya saya. Nah, ini berarti Anda mencoba setiap hari untuk melatih mereka semua pekerja lewat safety morning ya. Kemudian diturunkan lagi di level TBM ya. Cukup sampai di situ. Nah, dengan demikian, kalau di minggu keempat itu satu semua jawabannya udah sama, nggak ada semua, saya, mereka, Anda, manajemen enggak, saya. Nah, itu sudah muncul ya. Perubahan itu sudah muncul, Mas ya. Yang kedua, perubahan untuk saling peduli. Saling peduli itu seperti di video tadi, Anda harus di safety morning memanggil pasangan-pasangan. Ya, pasangan orang di antara pekerja yang berteman maju, 2 orang maju. Coba saling tegurnya seperti apa? Ya, dilatih juga. Nah, kemudian yang masalah kepedulian dimunculkan, saling menegur. Kan bisa terjadi nih yang tadi itu videonya kan yang tua eh, mau negur yang muda gampang, yang muda negur yang tua agak susah. Nah, itu harus dibiasakan, dilatih terus ya, dilatih. Nah, dalam prakteknya, kita bisa menyampaikan juga kalau Anda ditegur nggak boleh ngeyel, ya, nggak boleh ngeyel. Bilang terima kasih, kasih jempol atau salaman. Nah, ini harus bilang nih, terima kasih. Ini dilatih di mana? Dilatihnya di safety morning juga.
Dilatihnya di safety morning. Terus 3 minggu terus. Terus kalau safety morningnya tiap hari lebih cepat ya. Tapi kalau safety morning seminggu sekali agak lambat, Anda nanti tanamkan juga di TBM. Nah, kemudian kelompok besarnya Anda bisa caranya begini. Kelompok manajer teriak, bahaya gitu ya. Bahaya, semua teriak bareng-bareng harus berani keluar ambil nunjuk. Tapi kelompok pekerja jawab, terima kasih, kasih jempol bareng-bareng. Terima kasih. Nah, begitu dia bilang terima kasih, menjadi kebiasaan lagi ya, menjadi kebiasaan 3 minggu. Nah, nanti begitu Anda masuk ke TBM, dilatih lagi. Toolbox meeting ya, toolbox meeting kelompok kecil. Nah, kemudian di dalam prakteknya di lapangan, pada saat Anda melakukan inspeksi, pada saat melakukan inspeksi, kalau terjadi orang yang berbahaya, temannya diam saja, Anda jangan lakukan tindakan. Langsung temennya dipanggil, kasih tahu. Tegur temenmu, udah latihan kok. Gimana cara negur? Nah, nanti temennya yang negur temen yang berbahaya tadi, terjadilah interaksi coba dilatih dan dibangun pada saat Anda melakukan inspeksi dan TPM. Terus berulang, terus berulang, terus berulang, terus. Dengan demikian, itu yang namanya budaya keseharian, tanggung jawab dan peduli itu muncul. Nah, muncul. Demikian Mas Zulkifli. Caranya seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah, ini nyambung juga nih. Gimana kalau pekerja nggak mau mematuhi nih, Pak? Gimana cara kita menyikapi orang tersebut? Gitu. Mungkin Iya, seperti yang di video tadi ya. Nah, ini gimana, Pak? ini saya share lagi ya. Kalau nggak patuh, itu kenapa? Kenapa? Bisa eh, kemungkinan ada tiga ya, tiga kondisi. Pertama, dia ngeyelan ya, dia ngeyelan gitu. Terus yang kedua, mungkin sanksinya nggak pernah ada. Ya, sanksinya itu nggak greget gitu loh ya. Nggak greget itu apa? Kadang-kadang sanksi itu diem-diem tahu-tahu ditempel aja di papan pengumuman. Nggak bisa. Sanksi itu harus disampaikan secara umum. Saya melakukannya itu begitu mau menulis angka rupiahnya itu kita tanya ke pekerja sampai seberapa sakitnya dia kalau dikasih 50.000. Wah, udah mulai teriak, habis Pak, upah sehari udah habis tuh 50.000. Tapi untuk level manager kan misalnya 500.000 gitu. Nah, setelah disepakati angkanya, manajer itu tanda tangannya di mana? Tanda tangan di depan safety morning. Manajernya bilang, ini kalau sepakat, 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 kan gitu kan ya. Sepakat itu semua teriak, sepakat Pak, saya tanda tangani, berlakulah. Kalau kelompok besar sepakat dan ditandatangani di depan mereka, maka sanksi itu secara sugestif maupun energi itu mengikat setiap orang. Dia akan segen kalau nggak mematuhi. Semua udah mematuhi, kan gitu kan? Nah, sehingga itu menurunkan tensi kalau ada orang yang apa tidak mau menuruti ketentuan ya, ngelanggar gitu. Nah, yang ketiga bisa aja dalam prakteknya itu dia nggak ngerti sebetulnya, dia nggak ngerti bahayanya level apa, nggak ngerti. Loh kalau level bahayanya itu cuman kegores, kemudian sedikit lah nggak berbahaya, Anda bisa lakukan pendekatan yang persuasif. Tetapi kalau sampai bahayanya itu membuat dia fatality, ya fatality itu apa? Pokoknya nggak masuk 3 hari misalnya, atau cacat atau mati. Nah, kalau sudah begitu peringatan pertama udah ya, atau peringatan kedua. Tapi apakah yang salah pekerjanya? Enggak, orang ketiga harus tahu siapa pengawasnya. Ya, pengawasnya siapa? Pengawasnya yang dideketin, kasih tahu, Mas, kalau orang yang kamu awasi celaka, yang kena bukan hanya orang itu, Anda juga kena sebagai pengawas. Ya, kalau ada kecelakaan bukan saya yang ditangkap sama polisi, Anda sebagai pengawas itu langsung yang ditangkap duluan, ditahan gitu. Nah, jadi tahapannya seperti itu ya.
ada belajar juga. Nah, nanti kalau kebangetan ya lebih baik dikeluarkan aja kalau kebangetan gitu. Demikian Mas Arif. Oke, baik. Berarti cari kasih angka-angka ya gitu ya Ya. Pak Noval ya untuk jawabannya. Oke, di sini Pak Adri Al-Ghazi tadi bertanyanya di kolom chat ternyata. Bagaimana seorang pekerja konstruksi dapat terpapar HIV di lingkungan proyek sebagai bagian dari bahaya biologis? Ini Nah, gimana ya. nih Pak Jadi Doni? gini ya, HIV itu kan ketahuannya juga dirahasiakan, ya kan? Dirahasiakan. Yang kedua, dia tetap mendapat bantuan sebetulnya kalau di peraturan BPJS itu setahun 25 juta kalau nggak 20. Berupa apa? Berupa eh, minuman atau pil untuk penahan eh, apa ya, imunitas, ya, imunitas dari badan supaya tetap sehat sehingga virusnya itu tidak melemahkan imunnya tubuh. Ada itu ya. Jadi Anda lihat peraturan BPJS ada itu. Setahun pokoknya jatahnya pokoknya seminggu itu 250.000 ya. Seminggu. Jadi kali 52 ya, kali 52 kan kira-kira ya di 25 juta ya. Itu ada dulu. Nah, yang kedua bahwa orang tersebut harus diberi pemberitahuan jangan sampai Anda menularkan. Itu ya, menularkan. Selama dia sehat, nggak apa-apa, dipekerjakan nggak apa-apa. Ya, selama masih nggak boleh loh langsung dikeluarin, nggak boleh. Yang penting dia jaga kesehatan, dibantu ada pil untuk antiretroviral, jangan menularkan. Nah, kalau kepepetnya juga pakai pengaman kan begitu kan ya, pakai pengaman. Masih bisa, tapi tetap orang itu dirahasiakan. Seperti itu, Mas. Baik, mantap luar biasa Pak Adri ya, seperti itu Pak Adri. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan materi ini yang untuk Raisen silahkan. Oke, di sini sudah ada Pak Kurniawan juga, Pak Kurniawan Maulana. Bagaimana jika yang tidak patuh terhadap regulasi itu adalah perusahaannya Pak? Karena Mm-mm. sebagai seorang safety, jika yang tidak patuh adalah orang langit kan susah juga ya Pak. Nah, tindakan kita sebagai seorang Nah, safety-nya gimana nih Pak? gini, kan peraturan banyak ya. Tadi kan saya sudah sebut itu sekitar berapa itu? Mungkin ada 50, tapi oke lah jangan dianggap 50. Peraturan itu bisa dipenuhi 100% bisa enggak ya, bisa enggak. Kalau mendekati 100% syukur. Saya kasih contoh aja ya. Contoh, begitu Anda menggunakan alat angkat angkut itu. Alat angkat angkut itu kan bicaranya izin alat satu, izin alat, mau jenis apapun. Yang kedua, yang menggunakan alat operator itu harus sesuai dengan kapasitasnya. Ya mungkin kelas satu, kelas 2, kelas 3 kan gitu kan. Ya itu dipenuhi. Kalau nggak bisa gimana? Ya sebagian besar paling tidak yang belum terpenuhi itu dikontrol sama yang sudah memenuhi syarat. Ya kan itu bicara level kan. Misalnya operator crane yang di atas 100 ton bisa mengawasi yang masih muda-muda. Nah, kalau yang muda-muda belum 100 ton bisa diawasi salah yang 100 ton. Kalau yang nol, nah ini yang berat. Kalau yang nol itu pengawasannya lebih ketat. Nggak bisa 100%, ya memang berat memang. Ada sanksinya, ya sanksinya sementara ini kalau nggak patuh peraturan itu masih administratif. Ya, kembali biasanya ke Undang-Undang 170, dendanya 100.000 kali 100 misalnya. Kali 1.000 berarti 100 juta. Ya, manajemen harus tahu itu. Ya, manajemen harus tahu kalau sampai pegawai pengawas turun, ditemukan tidak patuh peraturan, siap-siap saja 100 juta kan gitu. Nah, daripada 100 juta minta, Pak, gimana Pak kalau saya secara bertahap memenuhi peraturan? Ya penuhi. Mau keluar duit 100 juta atau memenuhi peraturan kan gitu. Nah, pertanyaannya kembali, peraturan itu kan banyak. Ada yang kita bisa siasati, tidak terjadi fatality kan begitu. Contohnya APD, APD itu apakah harus ada APD? Kan enggak juga. Selama tempat kerjanya itu bersih, aman, tidak memerlukan APD, apakah harus beli APD? Kan enggak juga. Jadi Anda harus meyakinkan
bahwa tidak ada bahaya yang mengakibatkan sakit atau fatality. Nah, turun lagi. Jadi peraturan itu sebetulnya bisa diatasi dengan cara apa lagi? Undang-Undang 170 bilang, pembinaan, nggak mungkin semua akan latihan ke tempatnya Mas Arief. Bekerja di ketinggian, wah ada 100 orang. Langsung jebol uangnya. Ya 100 orang harus semua berlatih bekerja di ketinggian. Nah, ya penuhi pimpinan-pimpinannya itu penuhi. Nah, yang lain belum apa? Latihan internal. Boleh nggak? Boleh. Dasar hukumnya ada bahwa pembinaan harus dilakukan oleh perusahaan secara internal. Pembinaan oleh pengurus. Itu Undang-Undang 170. Bagaimana dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi? Ada di Permen PUPR 10 tahun 2021. Boleh melakukan pelatihan atau pembinaan internal. Bahkan boleh dikeluarkan sertifikat internal. Nah, materinya apa? Ya materinya sesuaikanlah mendekati materi yang dikeluarkan sama media Tama. Misalnya latihan di ketinggian, misalnya kan ada berapa jam itu 10 jam. Yang mendekati itu, tapi latihannya internal gitu. Jadi peraturan tidak mungkin dicapai 100%, tapi bisa dicapai 100% secara internal. Aman udah. Itu Mas Arief. Oke, seperti itu ya Pak Kurniawan Maulana untuk jawabannya dan ini juga mirip-mirip nah dengan Pak Disma Saragi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Lin Ibu Agni Lintang. Nah, Mm-mm. beliau ini menjadi seorang safety officer di suatu project, tapi beliau sudah terlanjur dekat banget sama para pekerja. Nah, sehingga para pekerja ini jadi mager nih Pak untuk TBM. Ya, jadi nggak mau kalau misalkan ada TBM. Kalau sama Ibu Agni Lintang ini. Nah, kalau apalagi kalau nggak ada owner ya, lebih malas lagi mereka. Nah, ini apakah salah kalau dekat dengan para pekerja sebagai kita sebagai safety officer, Pak Domi? Silakan Pak Hmm. Domi. Ini TBM itu apa sih kan gitu. TBM itu adalah satu alat pembuktian bahwa sebelum bekerja kita itu aman, sehat, sudah memprediksi bahaya target hari ini. Itu pentingnya TBM ya. Kemudian TBM itu kan pembicaraan di antara kita. Maksud di antara siapa? Kan di antara pekerja yang mimpin koordinatornya atau pengawasnya, orang K3 nggak ikut. Nah, tujuannya apa? Kalau sampai terjadi kecelakaan di siang hari setelah TBM, itu kan diinvestigasi. Salah satu investigasi itu apakah dilakukan TBM. Nah, kalau Anda nggak melakukan TBM, kena semua teman-teman gitu. Anda kena semua karena TBN itu salah satu alat untuk menghapuskan kelalaian dalam investigasi gitu. Nah, apa yang dibahas di TBM? Lu kan satu Anda sehat semua enggak kan gitu kan. Hari ini ngerjain apa? Alatnya oke. Terus apa itu alat kerjanya oke, APD-nya oke. Kalau darurat misalnya, ini darurat ini nggak ada alat daruratnya sudah siap. Nah, kalau toh masih kejadian, saya pastikan di investigasi pun tidak ada kelalaian. Itu takdir. Maka lakukanlah TBM semaksimal mungkin di antara. Oh, TBM gampang kok, tinggal ngobrol-ngobrol-ngobrol nyatet di foto selfie bareng gitu kan. Selfie pakai HP dikirim, bukti, ada jamnya. Itu ya. Murah tapi berguna kalau terjadi sesuatu. Itu, Mas. Oke, baik. Seperti itu ya Bu Agni untuk jawabannya. Satu lagi dari Pak Syamsu Alam. Pak, bagaimana jika perusahaan tidak melakukan MCU lengkap sesuai pekerjaannya masing-masing di perusahaan konstruksi dan di mana pekerja bisa terpapar penyakit menular seperti hepatitis, TBC, dan tidak ada jaminan BPJS Kesehatan atau Nah, BPJS Ketenagakerjaan. ini 4 pertanyaan sekaligus ya. Satu, bagaimana kalau tidak melakukan MCU? Ya, saya biasanya kamu waktu daftar kamu punya surat sehat dulu. Terserah nyari dokter kan gitu kalau dikonstruksi ya. Nah, dokter
menyatakan seseorang itu sehat. Cukup enggak, saya kasih juga yang namanya formulir dia tidak pernah mengalami penyakit berat, pernyataan, ya kan, pernyataan. Nah, kemudian setelah itu saya berjanji, memang berjanji nih, berjanji untuk melakukan pemeriksaan berkala. Nah, itu kewajiban saya. Tapi yang awal agak susah saya karena jumlah pekerjaannya itu agak susah. Tapi sarannya tadi, surat sehat, yang kedua mengisi pernyataan. Nah, kalau yang ketiga tugas saya sebagai pengurus melakukan pemeriksaan berkala. Nah, pemeriksaan berkala itu seperti apa? Ya, ada kalau harus pinter, kalau nggak pinter mahal ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan potensi bahayanya yang menerpa orang itu. Ya jangan medical umum, enggak misalnya matanya, ya matanya aja karena dia ngelihat komputer terus gitu kan ya. Seperti dia operator, matanya, pinggangnya. Dia di gudang, ya debu, berarti dadanya yang diperiksa. Dia kan pernapasan. Jadi murah kan sebetulnya apa itu berkalanya murah. Nah, sekarang pertanyaannya berikut, bagaimana kalau dia terpapar hepatitis atau TBC? Nah, kalau sudah begitu, berarti dia tidak pernah dapat berkala atau khusus pemeriksaan khusus. Duh, yang nanggung siapa? Yang nanggung pemberi kerja. Nah, masalahnya kan gitu kan. Tidak ada BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan. Nggak usah jauh-jauh lah, jangan BPJS Kesehatan. Kalau dikonstruksi itu bicaranya cuma satu. Bicaranya BPJS Ketenagakerjaan. Ya, murah, murah Mas. Coba kalau ada proyek 100 juta, itu BPJS-nya hanya 240.000. Kalau proyek 500 juta, BPJS-nya cuma 1 juta. Tidak peduli namanya siapa, yang penting dia kerja di situ, ditanggung mulai bekerja sampai selesainya proyek. Lu kan enak. Termasuk kalau sakit setelah proyeknya selesai. Masih ada itu jaminan BPJS Ketenagakerjaannya. Kalau sampai ada proyek yang tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan, itu rugi serugi-ruginya karena murah. Kalau Anda nggak ikut, Anda akan digugat sama keluarga, sama ahli waris, sama lawyer-lawyernya, atau orang-orang yang ngerti tentang peraturan BPJS. Keluarnya lebih banyak duitnya. Peraturan terbaru nomor Permenaker nomor 30 tahun 2025, keluarga bisa menggugat perusahaan. Ya, ingat bisa menggugat perusahaan kalau tidak memperlakukan BPJS Ketenagakerjaan atau dia yang nanggung biayanya. Itu penjelasan saya. Oke, wah serem juga nih ya. Ternyata seperti itu ya Pak Syamsul Alam ya. Silakan nanti bisa dicek ya apakah sudah terdaftar BPJS atau belum. Kalau Oke, mau nah, kontak pribadi boleh tak ajarin BPJS. boleh. Nah, silakan nanti bisa kontak Pak Domi ya, Pak Hmm. Syamsul Alam. Lanjut satu lagi, Pak Romeo. Nah, Saya asik mau ini. bertanya, berapa ukuran yang pasti untuk kecepatan angin saat alat ukur tower crane dan rope terrain crane tidak boleh beroperasi sementara? Dan gimana cara mengatasi seorang operator yang tidak berani mengoperasikan alat sementara kecepatan angin masih dalam lingkup aman untuk beroperasi? Ya, kalau peraturannya di angkat angkut itu 38 kilometer per jam. Berhenti, kan gitu ya, berhenti. Tapi nggak menjamin, Mas. Umumnya perusahaan itu menetapkan lebih awal itu di 30 kilometer per jam. Berhenti. Dah. Jadi seorang ahli K3 harus punya juga anemometer. Ya, anemometer saling counter. Ini hampir 30, mending berhenti. Ada perusahaan yang menurunkan levelnya itu. Kenapa? Takutnya alatnya yang tumbang, kan gitu ya. Kalau alatnya tumbang, alat yang nggak pakai outrigger, ya nggak pakai outrigger itu nggak pakai kaki ya. Berarti dia pakai ban, ya pakai ban itu biasanya lebih rentan ya. Tapi kalau tower crane setahu saya 38.
38. Nah, tower crane hati-hati, ada yang alat apa itu anemometernya rusak. Jadi tugas orang ketiga nanya, anemometermu rusak apa enggak gitu. Kalau rusak beliin, taruh aja di pesawatnya. Ya, 38 aturannya ada, biasanya di 30 ada alat lain yang di 30 kilometer. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Romeo untuk jawabannya. Baik, karena Pak Romeo adalah pertanyaan terakhir di webinar hari ini dan belum tidak ada lagi ya yang untuk raise hand, maka untuk webinar ini sama-sama kita dengarkan dulu ya closing statement dari pembicara kita kepada Pak Domi, dipersilakan. Iya, kembali ke judul, masalah safety awareness. Ya. Awareness itu kalimatnya itu sadar sebetulnya. Sadar, sadar akan apa? Sadar akan tanggung jawab dan kepedulian setiap orang sesuai dengan T, kemudian tanggap darurat. Nah, itu tugasnya orang ketiga. Selebihnya adalah tugas pengawas, berjenjang ke atas sampai kepada approval anggaran, melakukan pelatihan, itu berjenjang ke atas ya, berjenjang ke atas. Nah, semua punya tanggung jawab. Masing-masing pihak harus membuktikan bahwa dia tidak lalai sesuai jabatannya, sesuai posisi kewenangannya. Saya tidak lalai. Nah, yang kedua, kepedulian itu harus muncul terhadap lingkungan sekitar dan orang lain. Itu yang harus kita bangun, ya. Kita bangun, maka safety-nya sendiri tidak hanya untuk orang. Kalau di konstruksi kita bicara safety itu sudah bicara keselamatan terhadap orang, terhadap lingkungan, terhadap peralatan, terhadap material, terhadap pengamanan, terhadap mutu pekerjaan harus selamat. Jadi untuk dikonstruksi lebih luas. Tambah kemampuan Anda supaya respon, nah kan gitu, ya, responsif, kemampuan ada sambil belajar, nanti ketajaman awareness Anda itu akan muncul. Jadi materi saya tadi itu cukup bisa memberikan ketajaman, bukan ahlinya, tapi menimbulkan awareness di antara kita semua. Role model penting, karena role model itu akan mempengaruhi, menularin orang-orang yang tidak safety, akan ngikut dia. Saya kira demikian, Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Domi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ya hari ini kita belajar banyak sekali terkait dengan materi hari ini ya terkait dengan safety awareness di proyek gedung dan juga jalan tol. Nah, teman-teman semuanya jangan lupa mengisi absensi yang sudah saya berikan di kolom chat dan pastikan juga teman-teman sudah bergabung ke dalam grup Telegram. Nah, silakan bisa cek kolom chatnya. Saya sudah kirimkan lagi grup Telegram ya karena setiap webinar akan kami berikan linknya di sana. Dan juga untuk Sabtu depan kita akan kembali lagi di webinar kolega jam 1 siang ya. Karena khusus hari ini saja jam 10 pagi, di Sabtu depan kita kembali lagi di jam 1 siang. Pastikan Bapak Ibu semuanya hadir ya di Sabtu depan. Pak Domi, terima kasih banyak, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Domi bisa para peserta juga praktekkan langsung di pekerjaannya dan tentunya kita bisa selamat dalam pekerjaan. Dan juga terkhususnya semoga Pak Domi yang memberikan materi ini diberikan keberkahan juga dan kesehatan selalu. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Domi. Sampai berjumpa lagi di Sabtu depan ataupun di lain kesempatan. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.